Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa sekalian. Ketemu lagi dengan saya Pak Ferry. Saya merasa sangat bahagia, sangat senang karena kembali dapat membimbing Anda di dalam belajar matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan dan khususnya perbandingan dua besaran yang satuannya sama. Ini tujuan pembelajaran kita. Jadi setelah Anda menyimak video ini, maka diharapkan Anda akan dapat memahami rasio dua besaran yang satuannya sama dengan benar. Yang kedua, Anda dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran yang satuannya sama dengan benar. Kita mulai perbandingan dua besaran yang satuannya sama. Berbicara mengenai perbandingan, ini artinya aktivitas yang kita lakukan adalah membanding-bandingkan dua hal. Dan yang satuannya sama dimaksud di sini, misalnya membandingkan panjang dengan panjang, berat dengan berat, jumlah dengan jumlah, dan lain sebagainya. Perbandingan itu adalah ekspresi matematika yang membandingkan dua besaran atau lebih. Istilah lain dari perbandingan adalah rasio. Perbandingan A terhadap B dapat dinyatakan dengan tiga cara. Cara yang pertama, dua bilangan yang dipisahkan oleh titik dua. Jadi perbandingan A terhadap B, kita nyatakan A titik 2B. Dibaca A berbanding B. Cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan bentuk pecahan A per B. Yang ketiga, dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari. Misalnya A dari B. Baik, untuk lebih memahami, perhatikanlah contoh-contoh berikut ini. Ada sebuah putu. Di dalam putu ini ada 9 orang, 3 diantaranya laki-laki dan 6 orang perempuan. Kita akan membanding-bandingkan jumlah orang-orang di dalam putu ini. Maka kalau kita banding-bandingkan jumlah laki-laki di dalam putu tersebut, nilai perbandingannya yaitu 3 berbanding 9. Ada 3 orang laki-laki dari 9 orang yang ada. 3 berbanding 9 ini dapat disederhanakan lagi, karena bilangan-bilangan ini sama-sama dapat dibagi dengan 3. Hasil penyederhanaannya 1 berbanding 3. Perbandingan 1 berbanding 3 ini menunjukkan kepada kita bahwa tiap 3 orang di dalam putu itu 1 orang diantaranya adalah laki-laki. Bagaimana perbandingan laki-laki terhadap perempuan? Maka nilai perbandingannya adalah 3 berbanding 6, karena ada 3 laki-laki dan 6 perempuan. Disederhanakan, sama-sama dibagi dengan 3, hasilnya 1 berbanding 2. Nah, perbandingan 1 berbanding 2 ini menunjukkan kepada kita bahwa dari 3 orang yang ada di dalam putu tersebut, 1 orang diantaranya adalah laki-laki. Itu maksudnya. Bagaimana kalau kita membandingkan perempuan terhadap laki-laki? Maka nilai perbandingannya 6 berbanding 3. Jadi perempuan terhadap laki-laki. Perempuan 6, laki-laki 3. Disederhanakan lagi, 2 berbanding 1. Perbandingan 2 berbanding 1 menunjukkan kepada kita bahwa setiap 3 orang yang ada di dalam putu tersebut, 2 orang diantaranya adalah perempuan. Siswa sekalian, demikian cara menyatakan perbandingan. Jadi susunan angka-angka di dalam perbandingan tersebut tidak boleh tertukar. Coba perhatikan contoh berikut ini. Ferry dan Riku adalah teman sekelas. Rumah Ferry berjarak 500 meter dari sekolah. Rumah Riku berjarak 1,5 km. Tentukan perbandingan jarak rumah Ferry terhadap rumah Riku dari sekolah. Kita bahas bersama. Jarak rumah Ferry 500 meter. Jarak rumah Riku 1,5 km. Kedua satuannya tidak sama, berarti disamakan dulu. 1,5 km sama dengan 1.500 meter. Maka perbandingan jarak rumah Ferry terhadap Riku 500 berbanding
1.500. Disederhanakan, karena kedua bilangan ini sama-sama bisa dibagi dengan 500, berarti 1/3. Perbandingan 1/3 ini menunjukkan kepada kita bahwa jarak rumah Riku ke sekolah adalah 3 kali jarak rumah Peri. Selanjutnya, Sinta mendengar dari gurunya bahwa perbandingan laki-laki terhadap perempuan dalam kelasnya tahun ajaran baru ini adalah 5/4. Ia berkata, apakah perbandingan 5/4 ini berarti hanya ada 5 orang laki-laki di kelas saya? Bagaimana tanggapan Anda? Coba kita bahas bersama. Perbandingan laki-laki terhadap perempuan adalah 5/4. Kita tahu bahwa 5/4 ini adalah angka yang paling sederhana, yang senilai dengan ini bisa saja 10/8, bisa juga 15/12, bisa juga 20/16. Jadi apa yang dipikirkan oleh Sinta ini bisa saja benar apabila jumlah siswa di dalam kelasnya hanya 9 orang. Tapi apabila jumlah siswa di kelas tersebut ada 36 orang, berarti apa yang dipikirkan Sinta adalah salah. Laki-lakinya harus 20, perempuannya 16 orang. Baik, siswa sekalian, masuk ke contoh yang berikutnya. Perbandingan uang Dharma terhadap kakaknya adalah 2/3. Jika uang Dharma 10.000, berapakah uang kakaknya? Perbandingan uang Dharma terhadap kakaknya 2/3. Uang Dharma 10.000, berarti 2/3 ini sama dengan 10.000 berbanding berapa? Artinya yang harus kita cari adalah nilai X ini. Nah, coba kita tuliskan ulang. 2/3 sama saja dengan 10.000 berbanding X. Ini artinya kalimat ini adalah sebuah persamaan karena ada bilangan yang belum diketahui alias variabel. Bentuk ini dapat diubah menjadi 2/3 sama dengan 10.000 per X. Ingat, 2/3 dapat juga dinyatakan 2/3. 10.000 berbanding X tentu saja 10.000 per X. Selanjutnya, dari persamaan ini dapat kita nyatakan bahwa 2 kali X sama saja dengan 3 kali 10.000. 3 kali 10.000 adalah 30.000. Berarti 2 kali X sama dengan 30.000, maka nilai X ini adalah 30.000 dibagi 2, 1.500. Artinya uang kakak adalah Rp15.000. Siswa sekalian, contoh yang terakhir, Jelita berniat membuat es jeruk dengan mencampur air putih dan sirup rasa jeruk. Untuk menentukan minuman yang enak, ia menetapkan beberapa campuran untuk dicoba. Jadi ada 4 macam campuran. Campuran A terdiri dari 2 gelas perasan jeruk dan 3 gelas air putih. Campuran B 5 gelas perasan jeruk dan 9 gelas air putih. Campuran C 1 gelas perasan jeruk dan 2 gelas air putih. Campuran D adalah 3 gelas perasan jeruk dan 5 gelas air putih. Campuran manakah yang rasa jeruknya paling kuat? Ini artinya kita harus membandingkan perasan jeruk di dalam campuran tersebut. Untuk campuran A, perbandingannya adalah 2/5. Ingat, 2/5 ini dapat juga kita nyatakan 2/5. Campuran B 5/14 atau 5/14. Campuran C 1/3 sama saja dengan 1/3, dan campuran D 3/8 atau 3/8. Dari keempat bilangan pecahan ini, bilangan pecahan manakah yang paling besar? Nah, untuk menentukan bilangan mana yang paling besar, maka dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, menjadikan pecahan-pecahan ini menjadi pecahan yang penyebutnya sama,
berarti 5, 14, 3, dan 8. Kita samakan dulu penyebutnya, menyamakan penyebut pecahan dengan cara mencari faktor persekutuan terbesar. Atau cara yang kedua, mengubah pecahan-pecahan ini menjadi bentuk persen. Saya menggunakan cara yang kedua, yaitu kita ubah menjadi bentuk persen. Artinya dikali 100%, 2/5 dikali 100%, 40%, 5/14 dikalikan 100%, 35,7%, 1/3 dikali 100%, 33,3%, dan 3/8 kali 100%, 37,5%. Dari hasil yang kita dapatkan, maka jelaslah bahwa campuran yang paling kuat rasa jeruknya adalah campuran A. Nah, siswa sekalian, sudah 5 contoh yang diberikan. Mudah-mudahan dengan 5 contoh yang dijelaskan tadi, Anda dapat memahami tentang perbandingan dua besaran yang satuannya sama, sekaligus juga diharapkan Anda nantinya akan dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran yang satuannya sama. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.